Oke guys, sekarang kita lanjut cerita-cerita lagi ya. Tapi Pak Pet sekarang udah pindah di depan, nggak di gudang lagi kayak video sebelumnya. Kalau di gudang nanti bakalan gelap guys jadinya. Tuh, jadi sekarang kita di sini ya. Semoga kalian nggak bosen-bosen ya buat dengerin cerita-cerita dari Pak Pet, karena mungkin cerita Pak Pet ini, kisah perjalanan Pak Pet ini bisa menginspirasi kalian ya, terutama kalian yang baru pelihara atau merawat musang gitu guys. Nah sekarang kita bakalan cerita tentang kemana aja Pak Pet selama ini. Jadi apa aja event-event yang Pak Pet datengin, kayak gitu guys. Nah ini udah ada segebok, cuman memang nggak terlalu banyak, sebenarnya lebih banyak lagi, tapi memang seperti yang Pak Pet bilang kemarin, Pak Pet ini sempat pindah rumah ya, pindah tempat, jadi banyak yang hilang guys. Nggak tahu naruhnya yang lupa atau ada yang ketinggalan atau ada yang kebuang, Pak Pet juga nggak tahu ya, tapi alhamdulillah masih ada beberapa yang tersisa dan bisa Pak Pet sharing dengan kalian semua guys. Kita mulai dari yang paling lama kali ya. Ini ada, oh kayaknya 2012 ada guys. Ini bukan yang paling lama, cuman dari yang Pak Pet temuin yang tersisa ini adalah yang paling lama. Ini ada pameran dan pergelaran budaya Nusantara guys, yang diadakan oleh SMAK Kolese Santo Yusuf Malang gitu guys. Jadi di sini Pak Pet pakai nama Musang Lovers Indonesia Regional Malang, atau sekarang menjadi Arema ya, Arek Musang Malang itu. Kenapa atas nama Arema? Karena kemanapun Pak Pet, apapun event yang Pak Pet datengin, nah itu Pak Pet pasti bawa nama komunitas Pak Pet yang ada di sini gitu ya. Jadi kemana-mana itu Pak Pet pasti pakai nama Arema ya, komunitas Musang Lovers yang ada di Malang gitu guys. Nah ini adalah pameran dan pegelaran budaya Nusantara yang diadakan oleh SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Nah ini di situ ada pameran budaya gitu guys. Cuman dia juga menampilkan pameran satwa, dan salah satu yang diundang adalah komunitas Musang Malang gitu. Jadi Pak Pet menghadiri ini dulu tanggal 2-3 November 2013 gitu. Tanggal 2 sampai 3 November maksudnya guys. Kemudian ini juga ada. Nah ini adalah Ganas 3 atau Gathering Nasional 3 yang diadakan di Season City Mall Jakarta pada tanggal 1 sampai 2 November 2014 guys. Di sini, nah sertifikat ini semuanya ini atas nama Musang Lovers Malang ya. Nah jadi Pak Pet dulu bareng dengan teman-teman Musang Lovers Malang, kita berangkat ke Jakarta buat menghadiri Ganas 3 ini guys, Gathering Nasional 3 ini ya. Kemudian ada lagi ini ini adalah acara yang diadakan oleh kampus Universitas Brawijaya guys. Jadi kita nggak cuman ngehadirin event-event musang aja guys, jadi apapun yang berhubungan dengan satwa khususnya ya. Tapi panitia mengadakan pameran satwa juga. Di situ biasanya kita dari Musang Lovers Malang itu menghadiri acara tersebut apabila diundang guys. Seperti contohnya juga yang di Fakultas ini guys, via UB. Nah ini pada tanggal 22 Mei 2015 dulu kita diundang dan kita ngisi acara di situ juga gitu. Senang kalau bisa berbagi dengan mahasiswa-mahasiswa, murid-murid yang ada di sekolah-sekolah gitu, seneng banget guys, karena biasanya mereka tuh banyak yang jarang menemui musang gitu. Jadi asik ngobrolnya, itu asik ya kalau sama orang-orang yang masih awam terutama kayak gitu guys. Ini juga ada Malang Rindu Exotic Pets Reptile and Contest pada tahun 2015, cuman ini tanggalnya adalah 7 Juni 2015 guys. Kemudian ini juga ada Musang in the X yang diadakan oleh Multi Musang Lovers Tuban Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2015. Jadi kita bareng teman-teman juga keliling kota-kota, dimanapun ada event yang memungkinkan untuk kita hadiri, kita bakalan sambung silaturahmi ke sana guys. Nah ini juga yang selanjutnya ada Ganas 4 atau Gathering Nasional 4 yang diadakan di Surabaya pada tanggal 12 sampai 13 Desember 2015.
Nah kan tadi ada ganas 3 sama ganas 4. Nah ganas 1 sama ganas 2 nya gimana? Dulu Pak Pet juga datang guys, cuman ya sekedar cerita nih, sedikit cerita tentang ganas 1 ya. Ganas 1 dulu itu diadakan pada tahun 2012 kalau nggak salah. 2012 karena Musang Lovers Indonesia itu kan berdirinya Februari 2012 ya, pada tanggal 26. Nah itu sekitar pertengahan hampir ke akhir tahun kalau nggak salah itu ada gathering nasional pertama yang diadakan di lapangan Banteng di Jakarta. Nah itu Pak P juga datang guys. Kalian mungkin bisa cari di YouTube, itu ada ya, gathering nasional 1 itu ada. Nah di situ Pak P juga datang di lapangan Banteng. Cuman dulu gathering nasional yang pertama itu dia se-Indonesia itu anggotanya cuma dikit guys. Jadi ketika ngumpul di lapangan Banteng itu cuma bisa dihitung orangnya ada berapa, itu bisa kalian hitung kayak gitu. Jadi nggak banyak meskipun namanya se-Indonesia ya. Mungkin karena awal-awal berdiri kali, jadi belum terlalu banyak gitu. Jadi belum ada yang namanya kayak gini sertifikat kehadiran, ini belum ada karena itu pun dulu acaranya cuma sekedar kayak gathering guys kalau sekarang ya. Jadi kita datang ke lapangan Banteng yang pada saat itu bertepatan dengan ada pameran satwa kalau nggak salah ya, dulu apa ya namanya gitu. Jadi kita datang ke sana, ya kita kayak gathering gitu guys, kumpul, terus ngobrol-ngobrol dengan yang dari kota lain gitu. Nah itu juga duduk di rumput gitu ya, cuma pakai alas, ngobrol-ngobrol, ya cuman begitu doang, kayak gathering gitulah pokoknya. Jadi meskipun nggak terlalu banyak, tapi di acara tersebut itu sudah mewakili dari beberapa daerah se-Indonesia guys gitu. Jadi wah seru banget pokoknya ketemu dengan teman-teman sehobi yang dari daerah lain gitu ya, apalagi sama-sama jauh ya, kayak Pak Pet dari Malang ke Jakarta kan lumayan jauh gitu, naik kereta guys pada waktu itu, panas-panasan, kereta masih nggak seperti sekarang ya, sekarang ada AC-nya dan pasti dapat tempat duduk. Kalau dulu berdiri berdesak-desakan, belum lagi kalau ketemu copet di jalan ya, di dalam kereta itu, aduh pokoknya perjuangan banget perjalanan waktu itu guys. Gitu, kita lanjut ya. Jadi yang selanjutnya ini ada seminar guys pada tanggal 12 Desember 2015 yang diadakan oleh Surabaya Musang Lovers di Surabaya guys ini, dengan judul Kajian Prospek Budaya Musang Indonesia dari Sudut Pandang Genetik, Konservasi, dan Animal Welfare ini guys. Jadi dulu ada seminarnya juga gitu yang dihadiri oleh beberapa dokter hewan ternama gitu ya, dan pakar hewan kayak gitu guys. Ya nambah-nambah ilmu lah ya. Jadi kalian harus sering-sering nih kalau ada kayak begini, datang dong gitu ya buat pengalaman. Kemudian ini juga ada kontes The Best of Civet 4 guys. The Best of Civet 4 ini Februari 2016, 28 Februari 2016 ini Best of Civet 4. Nah Best of Civet ini adalah kontes nasional, kontes musang nasional yang diadakan oleh Surabaya Musang Lovers. Ini juga ada The Best of Civet 3, The Best of Civet 2, The Best of Civet 1 juga ada. Cuman kayaknya sih sertifikatnya hilang guys, sertifikat kehadirannya hilang. Cuman kalau nggak salah Pak Pet masih punya sertifikat kontesnya guys. Nah yang bakalan Pak Pet ceritain juga nanti ya, tuh guys. Nah ini adalah kontes yang ada di Surabaya di BG Junction. Kemudian ini adalah Zombies Attack 3. Zombies Attack 3 ini diadakan oleh Musang Lover Bekasi guys, atau Zombies ini ya, pada tanggal 3 April 2016 nih, Zombies Attack 3. Nah ini juga dulu perjuangan banget guys, Pak Pek tetap naik kereta juga waktu itu, masih bareng dengan teman-teman rame-rame ya, rame-rame naik kereta. Kalau nggak salah tuh ada 11 orang waktu itu guys, ada 11 orang waktu itu. Sampai di stasiun dijemput sama teman-teman dari Zombies gitu, dijemput terus baliknya ke situ juga dianterin lagi ke stasiun guys. Ini juga perjuangan nih, kita ngemper istirahat di pinggir jalan ya, kayak backpacker gitulah, rame-rame tapi tetap seru guys. Kemudian ini juga ada Dimensi. Nah ini Dimensi ini seru banget karena dulu dia pertama kalinya kontes musang yang ngedatengin DJ guys waktu itu ya, di Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat kan udah ada Zombies ya, Zombies Attack tuh dia seru banget karena acaranya gede. Nah kalau di Jawa Timur ini dulu Dimensi nih ya, pada tanggal 31 Juli 2016 ini diadakan oleh Musang Lover Sidoarjo atau Mulos guys. Nih tuh Dimensi.
Kemudian ada lagi, ini adalah Ganas 5 guys, Gathering Nasional Musang Lovers Indonesia yang kelima, 9 Oktober 2016 di Grand Serpong Mall Tangerang. Kalau ini kayaknya kita udah pakai mobil waktu itu guys. Kita udah pakai mobil tahun 2016 itu bersembilan kalau nggak salah guys. Jadi tuh kan mobilnya kecil loh waktu itu ya. Mobilnya kecil diisi orang 9 guys. Jadi emang nggak naik kereta, kita udah naik mobil, cuman overload guys karena diisi orang 9 gitu. Nah ini pengalaman juga nih, karena habis dari Ganas 5 ini dulu kita langsung main ke Lampung ya, ke Formal. Itu ada Om Drilim di situ. Wah, itu keren banget guys. Di situ kita diajak jalan-jalan ke Pulau Pahawang, kita diajak bakar-bakar, kita diajak keliling-keliling lah pokoknya di Lampung tuh sama Formal lu ya. Formal itu komunitas, salah satu komunitas musang yang ada di Lampung guys. Waktu itu dipegang sama Om Drilim ya gitu. Terima kasih ya Om udah ngejamu kita selama di sana. Buset tuh sumpah keren guys, kita dikasih penginapan, konsumsi ditraktir, semuanya, jalan-jalan semuanya dibayarin. Pokoknya nggak keluar duit sama sekali, keluarnya cuman ketika nyebrang pelabuhan aja gitu guys. Mantap. Dari teman-teman Formal terima kasih banyak. Nah ini yang Ganas 5 Transmovers yang ngadain Tangerang Selatan Musang Lovers nih. Nah Om Ipung ya sama Mas Rajab Miko yang ada di Tangerang, terima kasih banyak juga ya udah nyambut dari teman-teman musang yang ada di Malang. Bang Rajab Miko itu adalah salah satu anggota Transmovers yang dulu sempat direpotin sama kita karena kita mau nyebrang ke Lampung, musang-musang yang kita bawa itu dititipin di rumah dia semua guys. Udah gitu di sana kita dikasih makan pula, udah dikasih makan, dititipin musang, direpotin lah pokoknya ya. Mohon maaf banget ya Bang Rajab Miko, gimana kabarnya nih? Lama nggak ada ini ya, nggak ada kontak-kontakan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah ini acara apa ini ya? Bentar guys, agak sedikit lupa nih. Ini kayaknya gathering bareng sih kalau nggak salah, 18 Januari 2017 yang diadakan oleh Pasal ini Pasuruan Musang Lovers guys. Nih. Oh ini M-nya kurang 1 nih. Kalau Arema yang gini nih kan Arema sepak bola ya. Kalau yang di Malang itu Arema, M-nya 2, Are Musang Malang gitu guys. Kemudian ini adalah Gathering Semadura dan peringatan hari jadi Pamungkas. Nah ini adalah ulang tahunnya salah satu komunitas musang yang ada di Pamekasan guys. Nih Mami Tuti, terima kasih banyak juga buat Mami Tuti ya, karena udah ngejamu kita yang dari Malang sampai di sana. Masih diajak jalan juga ke SPM tuh, apa tuh, Selamat Pagi Madura apa kalau nggak salah, itu salah satu wisata yang ada di Pamekasan sana guys. Terima kasih banyak. Waktu itu kita juga jalan-jalan di Bangkalan. Terima kasih buat Om Imam dari Cak Sambar. Terus ke juga ke mana namanya, ke Sumenep juga. Terima kasih buat Om Heru, Om Zen dan teman-teman semua yang ada di Sumenep ya. Karena kalau ke Madura kita tuh pasti keliling guys. Jadi sekalian jalan-jalan gitu, karena di Madura itu banyak banget tempat wisata yang bisa kalian kunjungi guys gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang ada di Madura ya. Tuh. Kemudian nah ini adalah ulang tahunnya Cak Sambar. Cak Sambar itu adalah komunitas musang yang ada di Bangkalan guys. Itu pada tanggal 12 Februari 2017. Nah kalau ini kita naik bis nih kayaknya nih waktu itu, karena musim hujan guys. Waktu itu musim hujan dan untungnya kita naik bis, karena ketika kita nyebrang di Suramadu tuh angin sama hujannya tuh deres banget guys, kayak badai gitu, sumpah ngeri banget tuh di sana. Dan pulangnya dianterin sama Om Imam yang dari Cak Sambar. Terima kasih banyak Om sudah nganterin. Nah waktu itu tuh kita minta dianterinnya ke pelabuhan guys, karena dari Madura kita mau cari apa namanya, pengalaman baru ya, gimana rasanya naik kapal dari Madura ke Surabaya guys, karena nyebrangnya kan ke Surabaya ya. Itu kan biasanya Banyuwangi ke Bali. Nah ini dari Madura ke Surabaya, jadi meskipun ada Suramadu kita waktu itu minta dianterinnya ke pelabuhan guys. Cari pengalaman baru gitu ya. Kemudian ini adalah The Best of Sifat 5. Nah tadi ada yang keempat, ini ada yang kelima guys.
Ini diadakan di Mall BG Junction, Jalan Bubutan, Surabaya pada tanggal 26 Februari 2017. Nah, jadi kalau event-event yang ada di Jawa Timur itu hampir semua event itu kita datengin, guys. Jadi karena ya dulu Pak Pet tuh senang banget kalau ketemu dengan saudara yang punya hobi yang sama gitu ya. Dan ketika event itu kan pasti beda-beda tuh yang datang. Nah, itulah serunya di situ, guys. Kita bisa bertukar pengalaman, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa ngobrol-ngobrol, punya teman baru, punya relasi baru di mana-mana, punya teman gitu. Oh, mantep banget pokoknya, guys. Kalau kalian suka musang, datang ke event-event gitu enak banget. Kemudian ini ada juga dari Merpati Present. Nah, ini adalah kontes musang yang ada di Pati. Merpati ini adalah komunitas musang yang ada di Pati, guys, pada tanggal 24 September 2017. Kalau ini cukup banyak nih karena kita waktu itu sewa elf ya. Itu kalau nggak salah yang hadir adalah 19 orang, guys, waktu itu dari Malang. Jadi kita naik satu elf tuh. Nah, yang bikin seru pada waktu itu perjalanannya adalah karena elf yang kita pakai ini drivernya takut ngebut, guys. Jadi pelan gitu ya, ada kontainer gitu diikutin aja di belakangnya, nggak berani nyalip gitu. Dan yang lebih seru lagi karena AC elfnya ini ternyata nggak dingin, guys. Jadi ketika di sana ya karena kondisi di Pati itu panas banget waktu itu. Jadi ketika di sana AC elfnya ini nggak dingin, aduh, tuh gerah banget, guys, sumpah. Tersiksa di dalam ini ya, di dalam mobil, cuman tetap seru karena kita bareng-bareng, guys. Kemudian ini ada The Best of Civet 6. Nah, ini lagi-lagi di Mall BG Junction pada tanggal 25 Februari 2018. Nah, ini dulu tuh Surabaya Musang Lover dia bekerja sama dengan Morph Attack. Morph Attack ini kalau nggak salah sih itu kontes-kontes reptil ya, gabungan gitu, guys. Jadi rutin hampir setiap tahun itu ada. Jadi Best of Civet ini hampir setiap tahun ada, guys, di Surabaya. Kemudian ini adalah kontes yang diadakan oleh Muslojang Lumajang pada tanggal 11 Maret 2018, guys. Ini kita 3 mobil, jadi lumayan banyak, cuman kita nggak sewa elf pada waktu itu karena kalau sewa elf tuh biasanya orangnya banyak, musangnya dikit. Nah, tapi karena pada waktu itu musangnya lumayan banyak yang ikut, jadi kita sewa 3 mobil itu untuk menambah bagasi, guys. Jadi bagasinya kan jadinya 3 tuh, pakai 3 mobil. Jadi kita kayak touring gitu di jalan. Kemudian ini adalah musang berlaga. Nah, ini lumayan baru nih. Mungkin buat kalian yang baru pelihara musang, mungkin kalian tahu event ini. Ini musang berlaga diadakan oleh Pusoko, guys. Pusoko itu adalah regional musang lover yang ada di Surabaya, guys. Itu pada tanggal 25 Maret 2018 dan tetap ada di BG Junction, cuman beda lokasi aja ya. Beda lokasinya di dalamnya, standnya itu beda gitu. Kemudian ini adalah Musang Index X2. Jadi diadakan oleh Multi ya, pada tanggal 11 November 2018. Kalau yang pertama kalau nggak salah dulu itu kayak ada rumah joglonya gitu di perempatan gitu loh, guys. Kalau yang kedua ini kalau nggak salah dulu itu ada di Cafe Apung, Cafe Apung atau Cafe apa gitu. Pokoknya di cafe gitu, guys. Kemudian ini adalah event yang diadakan oleh komunitas anjing Doloma karena waktu itu dia juga menampilkan pameran satwa, jadi kita ikut meramaikan di situ, guys. Kemudian kalau ini adalah PMJB kontes. PMJB itu adalah pecinta musang Jakarta Barat. Nah, jadi waktu ini ini dulu nih awalnya yang mau ikut itu sekitar 6 orang, tapi semakin mendekati hari H semakin berguguran, guys, yang ikut, dan pada akhirnya yang berangkat cuma 2 orang, yaitu Pak Pet sama Kakak Miau. Jadi semobil cuma 2 orang, guys, pada waktu itu. Jadi Pak Pet dan Kak Miau berangkat berdua ke PMJB kontes yang diadakan di Jakarta pada 27 Januari 2019 ini, guys. Kalau nggak salah pada waktu itu di mana ya tempatnya ya? Mangga 2 Square. Kalau nggak salah di Mangga 2 Square kayaknya. Kemudian ini adalah mini kontes Tapal Kuda 5 yang diadakan oleh Musang Lovers Situbondo nih. Nah, ini pada tanggal 28 April 2019, guys. Ini lumayan baru juga nih.
Nah, di sini ini guys, pertama kalinya Pak Pet ketemu dengan yang namanya Mas Fauzi yang kemarin menemukan resep pakan musang instan ya. Bagi kalian yang belum nonton videonya, nonton dulu guys, itu mungkin bisa bermanfaat buat kalian ya. Kemudian ini adalah La Costa. Nah, La Costa ini adalah kontes musang yang diadakan oleh Musang Lover Lamongan, Musang Asik Lover Lamongan, Mual ya biasa orang bilang. Itu pada tanggal 30 Juni 2019 guys. Kemudian kalau yang ini adalah Gathering Plat AG. Gathering Plat AG ini adalah acara kumpul-kumpul semacam gathering gitu, cuman dalam kapasitas yang lumayan luas. Nah, karena yang dihadiri oleh teman-teman dari regional Plat AG guys. Plat AG itu ada Kediri, Blitar, kemudian Tulungagung, kemudian Nganjuk kalau nggak salah, dan sekitarnya lah pokoknya yang Plat AG itu guys. Itu September 2019. Nah, pada waktu inilah Pak Pet itu dapetin si Gary. Nah, si Gary itu kan sebenarnya dulu adalah hasil door prize ya. Pak Pet itu dapat door prize guys. Waktu itu Pak Pet dapat 3. Yang saat pertama adalah yang Pak Pet buat giveaway pertama, Musang Pandan ya. Musang Pandan itu adalah Musang Pandan head albino kalau nggak head moza gitu guys. Kemudian yang kedua adalah si Gary yang kemarin dimenangkan oleh Mas Fauzi. Kemudian yang ketiga adalah marmut guys. Jadi waktu itu dapat marmut namanya Mary dulu itu. Nah, kalau ini adalah kontes in Muskra. Kontes in Muskra ini diadakan oleh Musang Lovers Karanganyar guys. Pada tanggal 15 September 2019. Tuh. Ini dari Kak Liana yang ada di Muskra nih. Kemudian ini adalah Vanessa. Vanessa itu nih, ini musang bulan yang sempat viral karena rame. Ini pernah ditawar 60 juta kalau nggak salah. Nggak dikasih guys sama ownernya karena benar-benar langka ya, jarang banget ada musang bulan. Apa nih, albino kalau nggak salah, dia putih matanya merah gitu guys. Tuh, cakep banget pokoknya guys. Jadi ini adalah maskot pada waktu kontes itu, si Vanessa ini adalah maskotnya guys. Ini diadakan 22 September 2019. Kemudian ini adalah Ganas 7. Ganas 7 itu gathering nasional yang ke-7 diadakan oleh Bomul kalau nggak salah. Diadakan oleh ya Bomul. Bomul itu adalah Bogor Musang Lovers guys. Nah, ini dia diadakan di Bogor pada tanggal 15 Desember 2019. Kemudian ini adalah, ini nggak ada tanggalnya, ini udah cukup lama juga guys. Ini dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Jadi seperti yang Pak Pet cerita tadi, kita sering diundang untuk meramaikan event-event pameran, terutama yang menampilkan tentang satwa guys. Ini pasuran Musang Lovers. Nggak ada tanggalnya, lupa juga ini kayaknya guys, dari pasangin tanggal. Kemudian ini juga adalah event yang diadakan oleh komunitas PKDI, Perkumpulan Kucing Domestik Indonesia guys, chapter Malang ya. Nah, jadi buat kalian yang suka kucing juga nih, kalian bisa kunjungin ya. Ini media sosialnya dari PKDIM biasanya, PKDI chapter Malang. Itu adalah Perkumpulan Kucing Domestik Indonesia chapter Malang. Itu buat kalian yang mau berbagi dengan kucing guys, karena PKDI ini dia suka ngerescue kucing-kucing yang penyakitan, yang cacat, yang kecelakaan, yang kayak gitu-gitu guys, yang pokoknya keadaannya mengenaskan gitu, mereka rescue, kemudian mereka rawat sampai akhirnya kucing tersebut sehat guys, kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau berbagi, kalian bisa langsung hubungi pihak PKDI-nya ya. Kalian juga bisa membeli produk dari PKDI guys, karena PKDI ini juga menjual seperti makanan, minuman, kayak gitu. Nah, keuntungan dari penjualan ini mereka gunakan untuk merawat kucing-kucing terlantar itu tadi guys. Jadi kalian bisa dapat enaknya makan produk dari PKDI ini, kalian juga dapat pahalanya guys. Jadi kalian bisa berbagi dengan kucing-kucing terlantar yang ada di Kota Malang khususnya guys. Gitu. Kalau nggak mau beli produknya, cukup mau bantu aja, nggak masalah, itu juga bisa guys. Jadi buat yang di luar kota, kalian bisa via transfer juga bisa kayak gitu. Kalau ini adalah Malang Rindu Exotic Pets. Oh, kayak yang tadi, cuman nggak ada tanggalnya sini. 2015 yang jelas tahunnya guys.
Nah, kalau yang ini hampir sama dengan yang tadi guys. Tapi kalau yang ini adalah sertifikat sponsorship gitu guys. Nah ini isinya hampir sama dengan yang tadi karena hampir setiap event yang kita datengin gitu, kita dari Pak Pet Group itu biasanya memang sponsorship guys atau donatur ya. Bukan karena banyak duit, bukan karena pengen dilihat juga, bukan karena yang lain-lain. Niat kita itu cuman membantu dan mengapresiasi guys. Jadi Pak Pet itu seneng banget, kan seperti yang Pak Pet bilang tadi, Pak Pet itu seneng banget kumpul-kumpul dengan teman-teman yang sehobi gitu ya. Maka dari itu Pak Pet itu seneng banget dengan panitia yang ngadain event-event seperti itu guys, yang mengumpulkan kita semua dalam satu acara dan kita bisa ketemu guys. Nah itulah yang Pak Pet apresiasi dari mereka yang ngadain event-event gitu. Jadi alangkah baiknya kalian juga ikut membantu kalau ada saudara kita yang ingin mengadakan acara, ya paling enggak kita berdonasi, karena berdonasi itu tidak ditarget guys, karena bebas ya. Jadi seberapapun yang kita punya kita bisa donasikan untuk kelancaran dan kesuksesan acara tersebut gitu. Yang nantinya bakalan buat kita seneng-seneng juga di sananya guys gitu. Terus kalau ada yang bilang, ya kan Pak Pet di sana bisa jualan, bisa buka stand kayak gitu ya, dapat untung, nanti duitnya balik. Itu bukan ini guys, bukan tujuan utama dari Pak Pet, karena kalau kalian tahu itu lebih banyak, kalau mau hitung-hitungnya itu lebih banyak ruginya guys daripada untungnya kalau kita buka stand misalnya kayak gitu ya, di mana gitu. Misalnya kayak yang di PMJB ya, Pak Pet tuh kan buka stand di situ ya, Pak Pet Store buka stand di situ. Nah itu perjalanannya aja ke sana tuh menghabiskan BBM sekitar 1,5, tolnya 1,5, udah 3 juta guys. Sedangkan kalau kalian tahu untungnya dari produk yang kita jual itu kan nggak seberapa gitu. Kalau kita cari untungnya kita nggak bakal jualan di sana guys, karena ya itu tadi udah jelas ruginya. Cuman kita kan sekedar membantu untuk meringankan dan memeriahkan acara tersebut gitu. Karena Pak Pet juga suka kumpul-kumpul dengan teman-teman yang lain gitu guys. Nah itu tadi mungkin videonya ini udah panjang banget ya, supaya kalian nggak terlalu jenuh dengerinnya. Ini juga nanti di video selanjutnya Pak Pet bakalan nunjukin beberapa sertifikat kontes yang Pak Pet milikin guys gitu. Nggak mau sombong, cuman ya Pak Pet sharing pengalaman aja kayak gitu guys. Ini kan juga hasil dari kerja keras kita ya, yang patut kita apresiasikan gitu guys. Mungkin buat kalian yang pengen tahu nanti Pak Pet itu dulu seperti apa ketika ikutan kontes, kalian bisa subscribe ya, subscribe channel ini dan loncengnya, karena nanti ketika Pak Pet upload video supaya kalian gak ketinggalan videonya guys, kayak gitu. Oke, mungkin video ini cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini menginspirasi kalian semua, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.